Oke, berjumpa lagi teman-teman Mob TV dalam acara Sang Tokoh. Edisi kali ini luar biasa karena kita kedatangan tamu yang luar biasa pula. Biasa di luar. Kalau teman-teman hari Minggu biasa jalan-jalan di Car Free Day Tuban, dan sekarang kita hadirkan salah satu tokoh yang mempelopori itu, dan inilah dia, Mas Kemal. Assalamualaikum, terima kasih teman-teman. Terima kasih judul. Selamat datang Mas. Selamat datang ya teman-teman Mob TV sudah mengundang. Oke. Sibuk apa akhir-akhir ini? Seperti biasa sih Mas, yang paling sibuk ya pasti di setiap pekan harus standby di Car Free Day gitu. Yang paling sibuknya di situ karena ya sambung terus kan akhirnya kita harus selalu bisa. Iya, Car Free Day ini kan sekarang menjadi ikon baru di Tuban. Mungkin perjalanan Car Free Day ini sendiri seperti apa? Awalnya sampai ada gitu. Iya. Kalau sejarahnya secara paguyupannya dulu Mas, jadi bukan di divisi kita secara paguyupan, setahu saya, walaupun saya bukan pendiri paguyupannya atau membersamai berdirinya, itu murni memang dari pihak PKL pengen adanya Car Free Day, layaknya di kabupaten lain punya, walaupun perjuangannya nggak tiba-tiba lahir Car Free Day yang seindah sekarang, pada kutip steril, tidak ada motor yang masuk, tidak ada jalan tikus yang terbuka, kemudian PKL itu benar-benar di utara dan selatan jalan dan tengah itu sangat longgar untuk orang jalan. Itu kisahnya nggak serta-merta seperti itu. Pernah walaupun dengan paguyuban masih PKL-nya masih ada 3 baris dan tidak nyaman dan crowded dan sebagainya. Dan motor masuk itu ada momentum seperti itu, dan itu juga bukan waktu yang lama. Baru-baru aja kita alhamdulillah paguyuban, aku juga apresiasi kepada ketua paguyuban. Ini semakin hari semakin bagus manajemen dan bisa dinikmati masyarakat akhirnya. Itu yang murni paguyubannya seperti itu sih Mas, sebelum ada pusat informasi ya. Kalau saya sendiri sebenarnya di pusat informasinya seperti itu, yang tempat pengumuman. Iya, akhir-akhir ini dipakai ini juga sama showcase lah ya. Iya. Tapi emang luar biasa Car Free Day itu dari waktu-waktu kan semakin baik, semakin salah. Ini kemarin Car Free Day keberapa? Minggu kemarin. Sebenarnya kalau kita hitung antara bagi kami ya, kalau bagi kami sebagai pusat informasi Car Free Day ya otomatis Car Free Day yang sifatnya baru ke-12 kali. Tapi kalau Car Free Day sudah berdiri kapan, sudah lama banget, bahkan kita belum di situ Car Free Day sudah ada. Jadi kalau bagi kami sebagai yang dapat amanah menjadi pusat informasi Car Free Day yang ditunjuk oleh paguyuban Car Free Day, kita baru 12 kali Car Free Day yang ada event-event asik-asiknya itu. Seperti itu. Iya. 12 kali. Terus ini kan selain di Car Free Day itu kan aktivitas yang terkait dengan kata kreatif itu kan banyak ini hari-hari. Siap Mas Guru. Kok kepikiran maksudnya masuknya ke ranah sana itu gimana dulu awal-awalnya? Siap Mas. Jadi kalau bagi saya pribadi 2015 memang mencoba lempar dadu untuk menjadi inisiatornya Tuban Creative Hub. Awalnya seperti itu, sehingga harapan kami untuk ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban itu juga semakin bertumbuh, sehingga nanti adik-adik yang masih muda mereka punya tempat untuk berekspresi, kemudian akan semakin berani untuk di forum, menikmati prosesnya, menghabiskan kuota kegagalannya. Nah, ini kan penting gitu narasi gitu, sehingga mumpung kita diamanahi menjadi pusat informasi Car Free Day, akhirnya kita berikan situ space untuk perform, untuk talk show, untuk bimtek atau pelatihan. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Discover Indah sudah supporting sampai kita di 80 tenda itu kita bisa boleh pinjam kalau memang butuh. Tapi alhamdulillah hari ini masih di angka 5-15 tenda lah yang kita manfaatin. Nah itu apa namanya dari sisi Tuban Creative sendiri, awalnya visi misinya adalah menjadi inkubator hobi, inkubator wirausaha dan klinik desa. Wah, itu sih narasi halusinasinya itu sih Mas. Gitu. Menarik. Poinnya itu. Hari ini kan mungkin kalau kita lihat anak muda gitu, dengan kecenderungan yang ada pada hari ini, itu kan menjadi pilihan yang sulit. Jadi pilihan yang sulit dan butuh orang sakti untuk bisa itu.
minimal lobby lah, minimal lobby, karena itu kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, resepnya kok bisa ngelobi sana, bisa ngelobi sini, terus bisa goal itu apa? Kalau bagi saya pribadi, resepnya adalah kekuatan impian. Oh, Dan impiannya nggak rumit sih, bukan impian kemudian terlalu idealisme, wah semua anak orang tua harus kita tampung, enggak juga. Kalau impian sederhana kami, saya pribadi itu kadang-kadang juga agak idealis. Simpelnya adalah, saya punya anak umurnya 10 tahun, sebentar lagi akan jadi 15 tahun, 20 tahun, kemudian dia selain mungkin sekolah, akan dolan. Jadi harus dolan kemana ya, ekosistemnya ini produktif, aktif, proaktif, dan kreatif. Nah ini di Kabupaten Tuban, terutama di kota juga, menurut saya masih miskin juga. Seperti itu untuk space-space yang akhirnya dia bisa ekosistem yang mereka bisa saling bersinggungan dalam subsektor dia maupun lintas subsektor. Jadi aslinya gak ribet sih, sebatas pengen mengasih tempat ben anakku gak bingung sok dolannya nanti. Nah, itu yang paling basic banget. Alun-alun udah cukup ya? Iya, itu belum diaktifasi sebenarnya. Nah, sebenarnya potensi sih. Itu sih mas, awalnya itu dari kegelisahan saya tentang nanti anak saya harus dolannya kemana. Iya. Simpel itu. Masa depan industri kreatif Tuban Oke. di mata Mas Kemal seperti apa? Indah. 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 Karena ternyata apa, di Tuban itu bagaikan berlian, para berlian itu sedang bersembunyi dan masih tersembunyi di dalam lumpur. Analoginya seperti itu. Tapi setelah diulik, ya kan, diayak lumpurnya di air, muncul mas. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah punya data 1.700 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban lintas subsektor. Dan itu 17 sektor ekonomi kreatif kita punya datanya masing-masing. Lengkap ya? Lengkap. Alhamdulillah kalau pengen tengok sedikit, nanti di Instagramnya karya.cak Tuban itu di sorotannya ada 17 subsektor. Silahkan tengok teman-teman di situ, masing-masing subsektor bisa saling mengenal atau bahkan sinergi kolaborasi lintas subsektor. Apakah itu bisa menjadi sebuah database gitu, yang setiap saat ketika ada yang membutuhkan itu bisa mengaksesnya dan kemana mengaksesnya? Betul sekali, dan kita sifatnya nggak tertutup karena namanya Instagram kan open source ya, nggak kita kunci, nggak tertutup, jadi semuanya bisa lihat di sorotan. Itu ada repostan kita yang kita taruh di sorotan, dan akhirnya teman-teman bisa fotografi maupun desain komunikasi visual subsektornya. Di situ bisa melihat, walaupun batasannya kan 100. Ya, tapi selain itu kita punya infografis bahwasanya nanti kan kita list ulang. Dan kita punya Excel-nya sih sebenarnya, yang kita udah database kan bahwasanya pelaku untuk yang kriya di Tuban ada 20 branding, yang seni rupa ada 40 branding dan seterusnya. Tapi totalnya 1.700. Berapa tahun itu mengumpulkannya? Kalau karya Cak Tuban sebenarnya masih baru sih mas, baru sekitar 1,5 tahun. Tapi kalau Tuban Kreatif Hub sudah 8 tahun. Jadi setidaknya itu ya dari kegelisahan Tuban Kreatif Hub yang memang kita harus memang punya data ya, jadi kita gongi, kita wadahi dalam Instagram karya.cak Tuban. Itu sih istilahnya. Anggotanya berapa tuh mas? Sampai bisa macam-macam ini. Kalau secara kepengurusan Tuban Kreatif Hub itu sebenarnya hanya ada 13 orang secara yang ada di badan hukum kita. Kita udah legal, sudah resmi di Kemenkumham, badan hukumnya perkumpulan itu cuma 13 orang. Tapi setiap program itu punya kepanitiaan masing-masing. Kayak yang inkubator hobi, yang namanya di Karvide itu namanya Tuban Guyub, ada 22 panitia. Yang di inkubator wirausaha ada Tuban Tekno, kita kerjasama sama Litbang Bapeda, itu kita punya 15 panitia. Di klinik desa untuk melahirkan wisata desa, itu kita punya sekitar 12-an orang yang spesialis di situ. Jadi punya tim masing-masing. Seperti itu. Terus kalau misalkan ini ada teman-teman Move TV yang merasa saya pengen gabung di sini, ya itu bisa ya? Atau sudah enggak, kita sudah 13 cukup kita atau gimana? Insya Allah enggak, karena kita pasti ada nanti grup volunteer ya, sifatnya grup volunteer yang memang di situ tidak ada kewajiban yang terlalu terikat. Tapi pada saat teman-teman pengen masuk yang benar-benar menjadi pengurus inti dari sebuah program dan bersedia untuk istiqomah ya memang otomatis syaratnya berbeda, terutama adalah komitmen untuk selalu hadir di setiap rapat maupun eventnya. Tapi kalau sebatas mas aku pengen ikut untuk ekspresiin skillku, karyaku dan sebagainya, oke, berarti di grup volunteer. Ada 2 proses itu memang benar-benar ditata rapi ya, berusaha ditata rapi ya. Seperti itu.
Karena kan banyak mungkin tiga tahun ini kan banyak bermunculan komunitas-komunitas kreatif di Tuban. Ya mungkin ada yang bertahan, terus ada yang bertahan jadi mimpi. Tapi ini kan tetap eksis gitu dan terus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Nah, yang menjadi menarik adalah apakah Tuban Creative Group ini boleh tahu, boleh, nggak masalah. Ini semacam apa? Dia komunitas seni, dia apa? Dan wirausaha atau apa? Ini kan agak aneh ini kalau kita ini. Siap, Mas. Iya, ini apa maksudnya? Kalau kita boleh sebut sebenarnya kita adalah support system. Jadi paling gampang kita support system. Kalau kita bilang sinergi itu namanya kita harus bisa merakatkan atau merukunkan pentahelix. Akademisi, businessman, community, government, dan media. Ini namanya pentahelix untuk nge-create yang namanya city branding. Nah, di mana posisi Tuban Kreatif posisinya adalah di perekat batu batangnya. Kita jadi semennya. Seperti itu. Jadi yang mengagregasi, merukunkan, mensinergikan, mengkolaborasikan, bahkan kadang-kadang juga menjadi pelayan. Dari memprovokasi juga ya. Sehingga akhirnya mereka dari pentahelix ini bisa sinergi kolaborasi. Makanya kita sulit. Apa kita disebut komunitas? Ya enggak juga, kita enggak. Kemudian kegiatannya komunitas kemudian enggak, kita cenderung ke support system. Sesuai dengan namanya sih, Tuban Creative Hub, di lingkup Tuban dengan cara kreatif menghubungkan dengan cara kreatif di lingkup Kabupaten Tuban. Apa yang dihubungkan? Pentahelix. Menarik. Ternyata kayak teman-teman komunitas manapun, ya komunitas apapun, komunitas Mob TV. Kalau teman-teman merasa selama ini sendiri dan terzolimi dan rapuh, ini ada ekosistem lah, Mas. Ekosistem lah kita. Iya. Contohnya ke situ. Bisa kontak Mas Kemal untuk bisa berhubungan dengan teman-teman yang lain. Insya Allah. Program ke depan apa, Mas? Terdekat? Kalau program terdekat yang dieksekusi bisa hari Rabu ini, kita di Sendang Maibit kita coba aktivasi dan optimalisasi dari Sendang Maibit itu sendiri menjadi poros untuk wisata di Kecamatan Rengel. Jadi kita akan tampung produk-produk Rengel untuk dibumi di situ, walaupun belum tentu berupa outlet fisik, tapi kita akan setting di digitalnya dulu berupa website. Sementara seperti itu. Tapi di sisi lain kita akan dampingi Pokdarwisnya atau Bumdesnya untuk mengelola wisata dengan benar karena kita ada kurikulumnya. Makanya masuk ke program ketiga yaitu yang klinik desa. Itu yang terdekat hari Rabu. Terus menjadi klinik di Pelumpang kapan? Siap, pekan depan. Karuan ben ditodong kok. Aduh, insyaallah lah ya. Segera. Insyaallah kita akan selalu pakai tiga fase pendataan, pemetaan, pemrograman. Kita akan data dulu. Ada prosesnya. Siap hadir. Ada prosesnya. Ini kalimat menarik. Iya. Kalau selama ini kita ngomong tentang literasi, hari ini kita berbicara dengan seorang eksekutor. Ya, eksekutor lapangan. Amin. Iya. Terus ini Mas, yang menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Tanggapan pemerintah gimana? Oke. Karena pemerintah memang berwarna-warni Mas G. Jadi kalau kita melihat pemerintah itu kan juga nggak bisa kemudian kebiahunya juga nggak boleh. Karena memang ada yang visi dan mindsetnya udah nyampe, ada yang belum nyampe. Jadi kita pasti penanganannya berbeda. Kalau yang sifatnya belum nyampe ya kita PR-nya double. Mengedukasi dulu, baru nanti mensinergi kolaborasikan. Tapi kalau udah mindsetnya nyampe, kita langsung dorong untuk dari kolaborasi. Sehingga kalau yang sudah mindsetnya nyampe, visinya nyampe, sangat gayung bersambut. Layaknya contohnya Litbang Bapeda pada saat kita dorong untuk menghadirkan inkubasi, inovasi untuk lulusannya itu bernova, itu langsung dieksekusi, langsung bersedia untuk tanda kutip sebagian besar dana APBD di India itu dieksekusi untuk menjadi program inkubasi inovasi. Dan alhamdulillah kita eksekusi selama 3 bulan, 22 kali pertemuan. Itu modulnya modul untuk kewirausahaan di inkubator wirausahaan. Ada yang sama sekali nggak respon sampai hari ini? 80% belum merespon. Saya tidak bilang tidak merespon. 80% belum merespon karena saya punya harapan suatu saat pasti tersadarkan untuk merespon. Karena ini untuk sukses. 20% dan seperti ini kita bisa bayangkan kalau 100%. Asik banget. Akan menjadi apa? Indah. Anak muda Tuban di mata Mas Kemal itu piye Mas?
spesial. Langsung merinding kan kalau jenengan tanya gitu. Sebenarnya saya speechless karena anak Tuban serius, sakti semua, hebat semua, potensi semua. Hanya ekosistemnya yang belum mendukung. Coba cek, kalau kita lagi di luar Tuban, kemudian ketemu orang Tuban, pasti dia jadi point of view, dia pasti jadi promotor, bener nggak? Coba sampai riset, itu pasti seperti itu. Tapi sayangnya pada saat dia di Tuban, itu malah nggak bisa gerak karena ekosistemnya kurang mendukung. Contohnya apa? Kalau di luar mereka punya ada space working space, maker space, kemudian ada show up-nya dan sebagainya, itu lengkap seperti itu. Tuban agak berat nasihan seperti itu, sehingga mereka PR-nya double, harus membuat maker space-nya dulu dan sebagainya, baru nanti dia berekspresi. Bagi yang sabar, dia akan standby di Tuban. Bagi yang sudah nggak sabar dan mungkin ada kebutuhan untuk finance ya, dia pasti keluar ke Jakarta dan dia pasti berhasil. Dan peluang itu yang ditangkap. Ya, Tuban Creative Hub harus bisa menghadirkan ekosistem itu. Berdarah-darah pasti, nggak mungkin nggak. 2015 itu sampai hari ini kita masih, yang jelas sih 2012 sampai 2020-an kita masih sporadis pakai dompet pribadi wulan 13 orang itu tadi. Selama lumayan ya itu ya, 5 tahun lebih. Masih kuat tapi ya? Berusaha kuat, sok kuat. Oke. Urunan wulan selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Itu dadi ana Supra wis iso. Mas gak doa aku bisa itu. Ya Allah. Tapi memang ya, entah di desa, entah di kota itu memang tetap butuh seorang pemikir, butuh eksekutor, Promotor trigger itu ya. wajib kita kasih. Nah, jenengan sendiri lebih senang menjadi pemikir atau eksekutor? Ini kalau kita bilang senang ya, senang itu kan berarti idealisme ya, Ya. bukan kebutuhan apa yang dibutuhkan Mas Enda. Betul. Kalau boleh jujur dan senang dan udah karakter dari saya, sebenarnya saya itu seniman plus inventor Oh, sebenarnya. iya. Ya, jadi seniman itu idealis dan kadang-kadang egois ya. Inventor itu juga idealis dan kadang-kadang egois juga. Lagi digabung, bayangin seberapa kakunya sebenarnya saya. Tapi karena emergensinya Tuban nggak itu, saya simpan Mas. Iya. Jadi keinginan saya setiap hari pengen berkarya, lukis jarum suntik di kaos, pengen berkarya buat produk, jadi inventor. Itu sejak SMA sudah di situ. Faknya saya, walaupun memang alhamdulillah rezeki pernah juara nasional di LIPI Jakarta, event 8 negara untuk inventor dan sebagainya udah pernah. Tapi akhirnya itu harus tak taruh di saku dulu. Karena visi untuk membangun Tuban menurut saya lebih penting daripada untuk membangun diri saya sendiri seperti itu. Karena balik lagi, kita belum tentu merintis seperti ini. Kita yang manen. Iya. Dan saya anak. Orientasinya apa? Orientasinya balik lagi generasi berikutnya sih. Seperti itu. Kayaknya pejuang-pejuang yang sudah gugur ya, mendahului kita, nggak pakai mengheningkan kita mulai ya. Tanda kutip, mereka berjuang, mereka nggak ngerasain panennya, nggak ngerasain keindahan setelah pasca perjuangannya. Tapi keindahannya di situ, di mana kita menanam yang bisa jadi kita nggak bermanen. Sekarang kita berandai-andai. Oke. Asal ekosistem ini clear, Oke. sudah terbentuk. Oke. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Tuban dengan ekosistem yang baik ini, menurut Mas Kemal? Seharusnya pasti akan berdampak ke ekonomi masyarakat. Jadi piagam kita, piagam termiskin kelima, itu mungkin akan bergeser ke kabupaten lain. Minimal itu. Minimal itu. Untuk kota ya? Untuk kabupaten menurut saya. Ya, untuk seluruh kabupaten. Harusnya seperti itu. 328 desa dan kelurahan, pada saat di setiap balai desanya dia punya inkubator hobi, inkubator wirausaha dan unit desa, itu insya Allah beda cerita nanti. PR-nya SDM. SDM. SDM yang seperti apa? SDM yang pikirannya terbuka dan mau belajar, titik. Nggak butuh orang pintar. Nggak butuh orang pintar. Nggak butuh gelar. Nggak harus gelar. Kawan-kawan, siapapun yang memenuhi kriteria dari Mas Kemal tadi bisa daftar ke kelurahan terdekat. Siap. Biar nanti lurahnya yang hubungi Mas Kemal. Siap. Masuk akal. Seawal lurah-lurah itu sudah ada nomornya jenengan ya? Belum tentu. Belum tentu, tapi kita ikhtiari aja lah ya. Iya. Kita ikhtiari. Menarik loh Mas. Saya
sendiri secara pribadi senang ketika kita bicara inovasi, kita bicara sebuah terobosan, kita bicara sebuah masa depan. Ya, karena jadi kata orang bijak kan, setiap orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang punya masa depan. Sepakat. Iya. Jadi harus dibentuk dari sekarang. Pelan, ya bervisi. Bervisi. Tuban krisis visi. Loh, di setiap balai desa itu ada loh mas, visi-visi desa. Itu kan desa, bukan personal. Oh, kita butuh engine penggerak personal. Nah, Kesadaran itu penting. Sadar dulu baru gerak. Jangan gerak dulu baru sadar. Saya gerak dulu baru sadar. Ya bagus. Sadarnya telat. Enggak sih. Jenengan tuh sadar untuk bergerak. Sudah bener ya kan? Sadar untuk bergerak. Bener kan? Sadar untuk bergerak. Walaupun organisasi saya namanya pemuda bergerak, tapi kadang-kadang gerak yang ngawur. Sebetulnya sadar. Sebenarnya sadar mas. Menarik. Gitu. Terus untuk yang ke desa-desa mas. Siap. Nah, ini kan terfokusnya masih di kota. Siap. Terfokusnya masih yang fasilitasnya banyak. Oke. Sawah, kali, dan gunung itu ada nggak pandangannya di pandangan Mas Kemal tentang perlakuan ke depan untuk pantai, untuk sawah, untuk gunung, untuk kali, gimana? 4 poin itu adalah anugerah yang mahal yang dikasih sama Tuhan. Tapi intinya bukan fasilitasnya udah dikasih sama Tuhan, tapi orangnya, balik lagi SDM-nya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bangun rumit-rumit untuk membuat misal wisata, menyentuh kali biar bersih, sawah biar aman, nyaman, hasil bagus dan sebagainya. Bukan tentang anugerahnya itu, tidak. Si penerimanya dia mampu dan mau menerima apa enggak dan memantaskan diri untuk menerima. Seperti itu. Sehingga PR-nya kalau ada seperti itu kembali lagi ke SDM. SDM bisa melihat itu peluang apa enggak, bisa melihat itu anugerah yang patut disyukuri dengan kegiatan positif apa enggak, kan disitunya. All about mindset dulu. Seperti itu. Kalau mindsetnya udah bener pun itu enggak berpeluang, dia pasti bisa meng-create itu jadi peluang. Targetnya berarti SDM? SDM sesuai visi misi Pak Jokowi. Kita seperti itu. Ketika Jokowi kok begitu ini ya? Oke. Apakah dalam kubu 3 periode? Aduh, tidak. Kita aman bro. Ya, kita lupakan itu ya. Kita skip. Kita mendukung sekarang yang sedang jabat. Kita semangati, kita doakan. Betul. Beri, tidak breng. Aduh marah. Next mas. Oke, jadi targetnya adalah SDM. Sangat sepakat. SDM itu penting. Dan SDM itu bukan sama dengan sekolah tinggi. Sepakat. Saya sangat setuju dengan itu. Sepakat. Jadi mau sekolah tinggi pun kalau memang kesadarannya rendah, bagi saya SDM-nya tetap rendah. Ya. SDM itu adalah kesadaran. Mas, karena kita teman-teman MOV TV dan pemerintah MOV TV ini kan kebanyakan di desa. Siap. Di desa. Menurut Mas Kemal, visi yang terbaik yang bisa dihadirkan hari ini, sebuah tawaran yang bisa disampaikan hari ini untuk desa itu apa? Kita nggak berani menawarkan sebenarnya mas. Tawaran kita hanya satu sih, jadilah diri yang mau menjadi engine penggerak desa, menjadi mesin penggerak desa. Jadi kita tidak menawarkan sesuatu. Deklarasikan dulu teman-teman mau menjadi engine penggerak desa, baru kita akan turun ke situ. Di desa manapun bekerja sama dengan Mas Kemal dan kawan-kawannya harus punya penggerak dulu. Sip, syaratnya itu doang. Satu itu. Jadi kerjanya Mas Kemal gak ngoyo-ngoyo. Mergo aku mung siji lur, desane dan kelurahan ana 328 desa dan kelurahan. Piye carane? Nah, untuk kaki busin kan Pak. Seperti itu. Jadi kita akan harus ada engine desa dan itu tidak harus kelompok, tidak harus. Apa harus Karang Taruna Pok dari Bumdes? Nggak harus. Cukup diri kalian sendiri yang sudah deklarasi. Cukup. Aku bisa dampingi, teman-teman bisa dampingi. Tapi deklarasikan dulu. Pelumpang bisa berarti. Bisa. Ya, nggak harus banyak orang, 1 orang cukup. Serius. 1 orang cukup.
Yang Iya, penting iya. dia istiqomah. Dan dia punya satu, dia bersedia untuk menggunakan satu rumus. Apa itu? Menikmati prosesnya, menghabiskan kuota kegagalannya. Wis. Wah, Why? ih, dalam lu ya. Ternyata rasanya berbincang dengan orang sangar itu ngene iki. Orang dalu. Loh, aku ndedeg. Orang halusinasi itu atur. Ya, baru kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat menggelegar. Kebateran. Semangat. Oke. Nah ini Masya Allah. sebelum saya jatuh pingsan karena saya berdek, jadi oke, itulah tadi Mas Kemal dengan sejuta impian dan semangatnya untuk Tuban yang lebih oke. Nyalon bupati kan Mas? Enggak. Oh bukan. Jadi kita bukan dalam rangka kampanye. Tetap semangat. Sampai jumpa di sang tokoh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi kreatif.